Sudah, oh iya. Baiklah, saya mulai ya. Biar waktunya tidak terpotong lama, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya silahkan kalian dimatikan dulu untuk mendengarkan penjelasan Pak Guru. Dimatikan untuk sementara, nanti jika Pak Guru menanyakan untuk tanya jawab silahkan dihidupkan kembali. Demikian anak-anak, hari ini sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan, ya. Jadi sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan. Jadi pernafasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari tubuh untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya. Jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi pernafasan itu proses apa anak-anak? Menggerakkan udara masuk dan keluar dari tubuh untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau di manusia kita pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida melalui apa? Ada yang tahu bisa menjawab? Silakan yang bisa menjawab. Pertukarannya melalui apa? Halo? Ayo. Paru-paru. Melalui apa? Kalau udara masuk itu melalui apa, anak? Paru-paru. Paru-paru. Oh ya. Melalui hidung, betul. Jadi masuk melalui hidung dan keluar lagi juga melalui hidung. Nah, selanjutnya ya, belum lanjut ya. Kita lanjutkan. Jadi sistem pernafasan tadi, pernafasan pada hewan yang akan kita pelajari hari ini apa saja? Sambil menunggu presentasi yang bergerak dulu. Nah, yang akan kita pelajari adalah alat pernafasan pada hewan. Yang pertama tadi ada cacing, ya, cacing tanah, kemudian serangga dan lain-lain. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama cacing tanah. Nah, cacing tanah ini bagaimana sistem pernafasannya? Kita saksikan berikutnya. Ya. Sambil nunggu Pak Fajar memperbaiki, anak-anak mungkin ada yang berani memegang cacing? Pernah memegang cacing mungkin ya? Pernah. Belum pernah. Setiap hari. Oh, setiap hari yang suka memancing ya? Yang sudah pernah memegang cacing itu mungkin tahu tubuh cacing itu kulitnya tebal apa tipis? Tipis. Oh, tipis ya. Memang struktur tubuh dari cacing itu selaputnya bening dan
tipis. Terus licin nggak itu tubuh cacing? Licin. Licin, iya. Tubuh cacing kulitnya itu selalu licin dan basah. Kira-kira tahu nggak kenapa selalu licin dan basah? Untuk apa kok tubuh cacing itu perlu licin dan basah? Ada kaitannya dengan pernafasan cacing ini. Tubuh cacing selalu kulitnya selalu dalam kondisi licin dan basah. Ada yang tahu kenapa? Ya, kenapa bisa licin sambil menunggu PowerPoint-nya? Sambil menunggu Pak Fajar memunculkan PowerPoint-nya, mungkin ada gunanya nggak toh? Itu ada manfaatnya nggak bagi si cacing tubuhnya menjadi basah, selalu dalam kondisi lembab basah itu ya? Ada. Nah, apa coba? Kira-kira untuk apa? Membuat cacing bernapas. Iya, apa? Siapa tadi? Mbak tadi? Iya, untuk Mbak siapa tadi? Mbak Amer. Mbak Amer ya. Untuk membuat cacing bernafas, nggih benar ya, karena memang cacing bernafas dengan kulit ya. Jadi kulitnya itu selalu dalam keadaan lembab dan basah. Kalau anak-anak mungkin melihat ada cacing, pernah ya cacing di jalan atau di tempat yang panas, dia pasti mati, gitu, karena tubuhnya kering, tidak bisa bernafas, ya. Karena cacing itu memang harus dalam kondisi tubuh yang basah. Salah satu seperti itu. Nah, di dalam tubuh cacing itu, di dalam kulit itu tertutup oleh selaput bening dan tipis. Mungkin ada anak-anak yang sudah pernah membaca selaput bening dan tipis pada cacing itu disebut apa? Kutikula. Kutikula. Pinter udah membaca Pinter ya Mbak sekali, Yasif. Ya, sekali Mbak Amerai. Disebut kutikula ya teman-teman ya. Ya, sambil oke, saya lanjutkan, nggih. Dengan kutikula ini menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke dalam pembuluh darah cacing. Jadi cacing tanah itu kan di dalam tanah. Nah, karena dia punya kutikula itu tadi selaput bening dan tipis tadi, melalui kutikula ini, maka udara dari dalam tanah itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian udara itu diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Seperti itu proses pernafasan pada cacing. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita nggak lewat kulit ya. Kalau kita lewat apa? Kita bernafas lewat apa? Hidung. Iya, lewat hidung. Keluar dan masuknya udara dalam tubuh kita itu lewat hidung, sedangkan untuk cacing lewat permukaan kulit atau lewat selaput tipis dan bening tadi yang disebut dengan kutikula. Gitu ya, satu materi nggih, diingat-ingat nggih. Karena materi ini nanti akan muncul untuk ujian di kelas 6. Jadi dari sekarang anak-anak harus benar-benar memahami materi untuk pelajaran kelas 5 ya, benar-benar dengan serius dipelajari karena untuk persiapan ujian nanti anak-anak di kelas 6. Kalau semua nanti mendadak anak-anak belajarnya membaca dari kelas 6, anak-anak akan keberatan dalam belajarnya. Jadi sedikit demi sedikit dari sekarang mulai dipahami materinya, gitu nggih. Ada anak-anak yang belajarnya masih harus dioyak-oyak orang tua. Orang tua sudah capek kok ngoyak-oyak ya, harus ngoyak-oyak ya. Ngoyak-oyak kan capek ya. Siapa yang sudah belajar mandiri tanpa harus disuruh-suruh? Kok diam? Berarti semua ya belum
Belum mandiri kah? Sudah kelas 5, saya yakin semua sudah mandiri, ya. Ya. Mana Pak Fajar nih? Masih sulit ya. Oke. Untuk pagi ini yang akan kita bahas nanti sistem pernafasan cacing, kemudian serangga, kemudian ada amfibi. Siapa tahu amfibi itu apa? Contoh hewan amfibi di kelas 4 ada loh. Contoh hewan amfibi. Hewan yang Apa? Tadi ada yang menyebutkan kata. Kata termasuk hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? hewan yang Siapa tahu? Bisa hidup di daratan dan laut. Pinter. Ini Mas siapa ini ya? Ya, pinter ya. Bisa hidup di darat dan di air. Ya, di air bisa hidup, di darat juga bisa hidup. Itu namanya hewan amfibi. Kalau anak-anak bisa nggak di darat dan di air? Tidak. Tidak ya. Bagi yang sudah bisa berenang, bisa berenang di air, tapi tidak bisa hidup di air, cuman bisa sementara ya kan di air. Sementara kalau hewan amfibi dia bisa bertahan lama hidup di darat dan juga bisa bertahan lama hidup di air. Contohnya adalah katak ya. Bentar. Halo Bu Marfu. Ya, ini masih dalam proses nggih. Anak-anak bersabar ya sebentar nggih. Karena memang kalau elektronik ya seperti ini nggih sistemnya. Nggih. Selain pernah mendengar kata reptil? Reptil pernah dengar ya? Reptil itu apa contohnya? Contoh hewan reptil? Ular. Contohnya ada ular, ada katak. Ular. Anak-anak ini di depan anak-anak menyimak buku buatan Botol. anak-anak menyimak buku enggak? Anak-anak ada yang menyimak buku, silakan boleh anak-anak simak ya. LKS halaman 10 mungkin ya, sambil menunggu Pak Fajar boleh menyimak. Yang sudah punya LKS boleh sambil menyimak LKS halaman 10. Di situ ada penjelasan tentang sistem pernafasan hewan. Oke. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi untuk alat pernafasan cacing mungkin ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Apa tadi selaku tipis pada kulit cacing tadi namanya? kutikula. Kutikula, pinter. Nggih, kutikula sebagai tempat masuknya udara untuk dibawa ke pembuluh darah lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Paham nggih? Nah, selanjutnya sambil menunggu Pak Fajar nggak apa-apa nggih. Mendengarkan gambar dulu. Untuk berikutnya adalah alat pernafasan serangga. Alat pernafasan serangga. Siapa yang tahu serangga itu contohnya apa? Pernah melihat Laba-laba. nyamuk? Nggih. Nyamuk. Sabun. Apa? Capung? Capung masuk serangga mboten? Ya. Enggak. Anak-anak ada yang sudah membaca buku alat pernafasan serangga itu apa? Rangkea. Trakea. Nggih, trakea. Karena kita itu kelas 5 itu tinggal mengulang materi kelas 4 ya anak-anak ya. Materi kelas
4, 5, 6 itu sebenarnya tinggal kita mengulang-ulang untuk lebih memperdalam ya. Pinter, ini masih ingat ya, alat pernafasan serangga adalah trakea. Oke. Apa itu trakea? Siapa tahu trakea itu apa toh? Kita bisa menyebutkan, oh serangga bernafas dengan trakea, tapi bisa nggak membayangkan trakea itu seperti apa toh? Kalau kita tahu hidung, oh ini hidung, gitu ya. Permukaan kulit, oh ini permukaan kulit. Tapi kalau trakea seperti apa? Oh ya, ini Pak Fajar sudah mulai bisa memunculkan. Trakea itu apa anak-anak? Seperti sistem tabung. Iya, seperti sistem tabung. Tahu nggak tabung anak-anak? Tabung. Untuk tabung di matematika tahu nggak? Seperti sistem tabung yang mempunyai banyak percabangan di dalam tubuh. Oke, kita bayangkan saja misalnya ini tabung ya. Terus punya cabang-cabang untuk bernafasnya, gitu ya. Ini bentuk tabung seperti itu. Yaitu bentuk trakea. Kalau ada di gambar, anak-anak bisa melihat di gambar halaman 10 LKS ya. Itu ada gambar trakea, apa namanya, alat pernafasan serangga. Ya. Halo, Pak Fajar, sudahkah bisa? Oh, belum ya, masih menunggu. Nah, trakea tadi kan sistem seperti tabung yang bercabang-cabang. Percabangan trakea tadi namanya apa ya? Coba siapa yang sudah membaca? Trakeola ya. Oke. Ini kita ibaratkan ini adalah trakea ya di dalam tubuh serangga. Dia bercabang-cabang. Cabang percabangan ini namanya trakeola. Ya. Kita ingat ya, diingat-ingat ya itu ya, dipahami. Kalau anak-anak paham sampai besok-besok insya Allah tetap ingat. Tapi kalau hanya menghafalkan nanti sebentar lagi udah lupa ya. Trakea percabangannya namanya trakeola. Ya. Ya, ini sudah muncul gambar sistem pernafasan cacing. Itu udah sinyalkan ya Allah. Nah, ini gambar cacing ya anak-anak. Ngeri nggak? Kalau anak laki-laki seneng ya, malah justru diburu ya kan, buat mencari ikan. Nah, kalau anak perempuan biasanya takut ya, jijik gitu. Tapi kalau laki-laki suka, dia malah digali-gali dicari buat mencari ikan. Atau anak perempuan juga boleh loh, ya kan? Nggak takut dengan cacing. Mungkin besok ada yang pengen jadi dokter hewan, nggak boleh takut dengan cacing ya. Sudah bisa, Pak? Oke, ini muncul ada PPT alat pernafasan serangga berupa trakea itu ya. Nah, trakea di sini dijelaskan memiliki sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea ini disebut trakeola. Tadi ya sudah disebutkan anak-anak. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, jadi trakea ini mengedarkan oksigennya langsung ke seluruh tubuh. Kemudian
setelah diedarkan menjadi karbon dioksida, menjadi kotor ya, berupa karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan dibuang. Seperti kita kalau bernafas, setelah nanti beredar ke seluruh tubuh, kemudian akan dibuang melalui hidung lagi, gitu ya. Masuk lagi, beredar ke seluruh tubuh, dibuang lagi seperti itu. Nah, untuk serangga juga seperti itu, tetapi melalui trakea. Ya. Udara masuk trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga. Udara itu masuknya lewat mana? Lewat pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga. Tahu ya, anak-anak punya pori-pori enggak di kulitnya? Ada ya, yang bintik-bintik kecil ini mungkin ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tapi itu untuk kita bukan untuk pengeluaran udara atau masuk udara, tapi untuk serangga itu sebagai tempat masuknya udara. Oke. Melalui pori-pori kecil. Siapa yang tahu pori-pori kecil pada serangga namanya apa? Tempat masuknya udara tadi? Spirakel. Dari spirakel ya, pinter, spirakel. Ada berarti kita dapat pada sistem pernafasan serangga kita dapat 3 istilah ya. Bernafas dengan Trakea. Trakea ini punya sistem percabangan, cabangnya namanya trakeola. Nah, udara dalam serangga masuk. Udara di serangga ini dalam pernafasannya masuk ke dalam pembuluh darah, udaranya lewat spira. Kalau ada 3 istilah asing ya. Trakea, trakeola, dan spira. Seperti itu ya. Untuk ada anak-anak yang pengen jadi dokter hewan. Nah, untuk besok kalau jadi dokter hewan harus tahu sampai sedetail-detailnya ya di dalam tubuh hewan. Jadi dokter hewan juga nggak apa-apa. Tahu secara detail ya. Ikan. Itu ya anak-anak ya. Jadi sistem pernafasan serangga atau nama lain serangga itu insekta. Insekta. Jadi spirakel itu kalau kita fungsi spirakel itu kalau pada manusia itu seperti fungsi hidung kita ya, tempat keluar dan masuknya udara ke dalam tubuh. Kalau serangga namanya spirakel, kalau kita namanya hidung, ya. Kalau cacing tadi namanya apa? Kutikula. Masih ingat? Kalau cacing namanya kutikula, kalau manusia namanya hidung. Kalau serangga namanya spirakel. Tempat masuk dan keluar udara ya. Pak Fajar sudah bisa ini Pak? Sudah. Oke, monggo dilanjut. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk sistem pernapasan pada ikan. Ya, sudah pernah memegang ikan? Sudah pernah ya? Nah, karena di dekat mulutnya itu ada kayak apa ya? Kayak kelopak-kelopak itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Sirip. Sirip, di samping apanya? Iya. Insang. Isi. Tadi apa? Insang. Nah, insang itu ya, jadi sistem pernapasan pada ikan ini memiliki organ khusus mirip saringan yang disebut insang ya. Insang ini apa? Berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab ya. Nah, ini di samping kanan kiri itu. Kalau dalam ikan yang kalau misalnya bernapas dia apa ya? Ada ngop gitu ya. Kalau bahasa Jawa ini ngop gitu, bergerak ya. Maka itu adalah insang. Insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang gitu ya.
Nah, cirinya kalau insang itu ikan itu masih segar apa? Masih segar itu berarti insangnya masih agak kemerahan karena di sana ada apa? Ada, ayo siapa tahu? Oksigen. Oksigen ya. Terus pembuluh darah yang berwarna merah itu, warnanya agak merah muda itu ya, namanya pembuluh darah. Fungsinya untuk apa? Pembuluh darah ini fungsinya untuk menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Jadi insang ini berfungsi sebagai alat mengeluarkan juga garam dan sebagai penyaring makanan. Jadi kalau kalian lihat ikan yang di akuarium kok ngop-ngop itu fungsinya apa? Nah, itu bernafas untuk apa? Memasukkan, menyaring oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi insang ini bernapas, ikan ini bernapas dengan insang. Ada pertanyaan, ikan bernapas dengan titik-titik apa? Ayo. Insang. Insang, betul. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana ikan bernapas? Ya, untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang ini bekerja sama seperti pompa isap air. Jadi mulutnya dan insang ini bekerja sama untuk sistemnya seperti pompa air. Jadi insang menutup, mulutnya membuka, ya. Dan mulut ini mengembang, dinding mulutnya mengembang, maka air masuk, oksigen ini diserap. Nah, oleh insang. Ya, diserap oleh pembuluh darah tadi, kemudian rongga mulut menyempit dan mulut tertutup. Jadi ketika insang terbuka, air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, jadi karbon dioksidanya keluar. Jadi kalau masuk, ini menyerap oksigen yang ada dalam air, kemudian dikeluarkan, setelah sisa-sisa pembakaran dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Tahu ya anak-anak ya? Nih saya lihatkan gambarnya. Nah, sistem pernapasan ikan ya. Respirasi, pernapasan dilakukan dengan menggunakan insang. Jadi di sini banyak sekali tadi apa? Pembuluh darah di insang ini. Nah, ketika mulutnya membuka ini air menjadi apa? Masuk ya. Jadi masuk kemudian keluarnya lewat insang ini. Ini gambarnya. Nah, lewat insang. Jadi masuk ketika membuka itu langsung air masuk, kemudian di insang pas keluar disaring untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, paham ya tadi ya? Untuk ikan? Ya, jika sudah paham, sekarang kita lanjutkan karena masih ada beberapa yang kita bahas ya. Selanjutnya adalah amfibi, anak. Tadi sudah disinggung amfibi apa? Jawab. Hewan yang hidup di darat dan Hewan yang hidup di darat dan di air. Ya, di darat dan di air. Nah, contohnya apa? Katak. Kalau kecil, nah dalam Upin Ipin pernah lihat film Upin Ipin enggak? Nah, itu film kartun Upin pernah ketika Upin Ipin nyari kecebong, dapat kecebong terus di apa? Di bak air ya. Waduh, orek-orekannya, kok ada orek-orekannya. Nah, disimpan di air kemudian apa? Lama-lama menjadi besar ya. Nah, saat menjadi kecebong, ini katak hidup di air dan bernapas menggunakan insang ya. Bernapasnya menggunakan apa? Menggunakan insang. Sama seperti ikan tadi. Tapi nanti jika sudah keluar menjadi katak yang dewasa, maka dia apa? Bernapas apa? Dengan menggunakan ya, ada yang tahu? Dengan paru-paru. Jadi saat masih kecebong tadi anak-anak masih di dalam ini ya. Masih di dalam air ya, maka ketika di dalam air masih menggunakan insang. Tapi ketika sudah dewasa maka dia sudah berbeda lagi. Nah, ini.
Lanjutkan. Kata dewasa bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi kata kuncinya apa? Bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Ya, jadi di dalam paru-paru ini terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil berselaput, ya, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Ya, di dalam darah oksigen diserap dengan karbon dioksida dan dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit, ya, melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah. Nah, agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Iya, paham ya? Bedanya tadi antara katak yang masih kecebong dengan katak dewasa apa? Ketika katak masih kecebong, bernapas dengan insang. Sudah dewasa, dia bernapas dengan paru-paru dan tidak diorek-orek, ya. Bernapas dengan permukaan kulit dan paru-paru. Kita lanjutkan. Ini gambar katak ya. Gambar sistem pernapasan katak ya. Jadi proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Nah, ini. Karena bisa kecil nih, Dek. Aduh, kok ditulis sih? Kelihatan loh namanya ditulis ya. Mohon ya. Kelihatan namanya. Yang menulis ini kelihatan ya. Ampun ditulis nggih. Nah, diperhatikan dulu. Nah, kita lanjutkan. Ini gambar katak ya. Yang nomor 5 reptil ya. Reptil ini tadi sudah disebutkan bahwa reptil adalah hewan-hewan seperti apa? Ular, kadal, cecak, buaya, kemudian ada biawak gitu ya. Ular. Bernapas dengan apa? Ada yang tahu? Sudah kelihatan di sini. Paru-paru. Dengan paru-paru. Nah, jadi udara masuk dari apa dulu? Paru-paru. Udara dari masuk apa dulu? Dari apa dulu? Hidung. Buaya. Hidung. Kalau buaya itu masuk hidung dulu, baru ke batang tenggorokan, ke paru-paru. Iya. Terus ketika di air bagaimana buaya? Ayo, pas menyelam yuk paru-parunya gimana? Apa kemasukan air apa enggak itu? Kira-kira? Hidungnya ditutup. Hidungnya ditutup. Oh, hidungnya ditutup pakai tangan. Gini. Gimana nutupnya? Ketika berkubang ya di air, nih buaya karena sering berkubang di air, maka lubang hidungnya itu dapat ditutup saat menyelam ya. Jadi air tidak dapat masuk ke paru-paru. Betul jawabannya Mas. Siapa tadi? Mas Yafi Pak ya? Nah. Paham ya? Jadi untuk hewan reptil bernapas dengan jawabannya hewan reptil seperti buaya bernapas dengan Mas Dava. Ayo Mas Dava. Mas Dava. Dijawab Mas Dava. Apa? Hidung. Halo Mas Dava. Tenggorokan, paru-paru. Menggunakan paru-paru. Udah ya? Kita lanjutkan. Ini gambarnya sekarang. Nah, ini pada buaya, ular sama. Kalau ular ada yang hidup di air nggak? Sering menyelam itu ya, ular air bisa. Nah, ini sistemnya hampir sama. Ini ulo ya. Takut nggak sama ular? Buaya utuh. Wedi, ini ular. Aduh, diorek lagi. Nah, kita lanjutkan sekarang. Pada burung ya. Yang terakhir.
ya pada burung. Aves ya. Burung Bahasa Latinnya aves ya. Burung ini bernapas dengan apa? Sudah dibaca? Silakan dibaca. sepasang paru-paru. Sepasang paru-paru. Ada yang di rumah memelihara burung, misalnya burung berkicau itu? Ada nggak? Ada. Oh iya. Jika ada, nah diamati cara bernapasnya gimana? Apa ambegan pora gitu ya? Ambegan nggak? Kira-kira? Ambegan ya? Iya. Mbak Regina, yuk kelihatan ya. Mbak Regina, ketika terbang bagaimana Mbak Regina? Burung itu ketika terbang bisa bernapas nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Gimana bernapasnya? Ya, oke. Skema pernapasan burung ya. Jadi lubang hidung, ya, lubang hidung, terus ke telinga, kemudian ke paru-paru dan kantong udara. Jadi burung itu mempunyai kantong udara. Fungsinya untuk apa? Tempat menyimpan udara, membantu burung saat terbang, dan membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah ini tadi, saat terbang, ini burung menghirup udara sebanyak-banyaknya, lalu disimpan dalam kantong udara. Jadi saat terbang, burung tidak menghirup udara lagi, tapi mengambil kantong udara yang ada di tubuhnya. Tuh ya. Simpulannya apa tadi? Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Ini gambar sistem pernapasan pada burung ya. Nah, ada kantong udaranya, kantong udara interior, paru-paru, kemudian kantong udara posterior ya. Ketika udara masuk, ini masuk ke dalam apa? Kantong udara posterior. Nah, nanti digunakan lagi ketika terbang ya. Ketika terbang, udara itu dari kantong udara. Yang terakhir anak-anak, mamalia sekarang. Mamalia, bukan mamanya Lia. Mamalia itu apa? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Contohnya apa? Sapi, kerbau, kambing, apalagi kuda. Nah ini ya mamalia darat. Apakah ada mamalia air? Ada. Oh iya, paus, lumba-lumba dan duyung ya. Ya. Alat pernapasan mamalia ini apa? Mamalia darat. Hidung, pangkal tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Jadi mamalia darat menggunakan paru-paru. Nah, langsung ini gambarnya. Dalam katup tertutup dan ya, ketika mamalia air tertutup apa? Ketika menyelam jadi apa? Katupnya tertutup, hampir mirip seperti tadi, seperti buaya. Nah, ketika di permukaan air, maka katup itu terbuka. Saat itu mamalia air menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Jadi saja terus tetap bernapas di dalam air, tapi tadi mengambil apa? Mengambil udara dari udara ya, diambil kemudian untuk bernapas di dalam air. Ini gambar selanjutnya adalah mamalia darat. Nah, mamalia darat ini seperti kuda ini bernapas dengan paru-paru. Jadi apa tadi? Kalau di mamalia darat ini ada hidung, masuknya ke hidung, kemudian ke trachea, tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Ya, di paru-paru ini ada yang namanya apa? Alveoli dan bronkiolus.
dan juga pembuluh arteri dan pembuluh. Nah, ini nanti pertukaran oksigennya ada di situ. Paham ya? Nah, sekarang ini si lumba-lumba. Jadi lumba-lumba juga mamalia air. Mamalia air ya. Ini menggunakan paru-paru juga ketika dia ini pas keluar dari air bisa menghirup udara kemudian masuk ke dalam air. Baiklah anak-anak, coba sekarang disimpulkan ya. Saya beri pertanyaan, silakan dijawab ya. Dari awal tadi cacing itu bernapas menggunakan apa? Halo? Kulitnya, betul. Permukaan kulit. Lanjut. Kalau ikan bernapas dengan apa? Sang, pintar. Kalau katak bernapas dengan apa? Paru-paru dan permukaan kulit. Lanjut. Kalau serangga bernapas dengan apa? Mamalia dengan apa? Paru-paru. Kalau burung bernapas dengan paru-paru juga. Paham ya? Nah, mudah, sebenarnya mudah, sangat mudah sekali. Nanti bisa sambil dipelajari di buku kalian dan diingat-ingat. Nah, jika sudah mempelajari, sudah paham, ada pertanyaan, ada tambahan? Mungkin Bu Ambar masih di sini? Ada tambahan lagi Bu Ambar? Masih ada waktu? Sementara cukup Pak. Oh iya, cukup. Anak-anak ada yang bertanya? Silakan sekarang yang bertanya saya beri kesempatan. Monggo. Ada enggak? Yang belum jelas misalnya? Tidak ada? Ada atau tidak? Saya tunggu. 1, 2, 3. Oh, enggak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kalian mengerjakan tugasnya. Sekarang diperhatikan, ini adalah tugas kalian. Halaman 6-7 buku mozaik 5B ya. Kemudian kerjakan, ayo pahami dan jawab, ayo bereksplorasi dan ayo mencoba. Dikerjakan langsung di buku mozaik ya. Dikerjakan langsung di buku mozaik. Apa tadi tugasnya? Membuka halaman 6-7 buku mozaik ya, bukan buku tema yang berikut tetapi buku mozaik ya. 5B. Kemudian dikerjakan, ayo pahami, ayo jawab, dan ayo bereksplorasi dan ayo mencoba. Jawab 6-7. Sudah ketemu? Sudah belum? Sudah. Sudah? Tidak usah ditunda-tunda, wong cuma sedikit, langsung dicoba ya, dikerjakan, langsung di buku mozaik. Karena kalau ditunda-tunda nanti besok bertumpuk-tumpuk dan lupa. Akhirnya menumpuk banyak. B-nya dikerjakan nggak, Pak? Ya, yang mana? Yang B. Yang B. Yang B apa? Yang B yang B dikerjain nggak, Pak? Iya. Ayo pahami dan jawab. Ayo pahami dan jawab ya. Terus ayo bereksplorasi dan ayo mencoba. Ada pertanyaan? Oke. Tetap semangat ya. Wah, pinter-pinter kok ini anak-anak kelas 5 ini pinter-pinter Pak. Ada yang pinter gambar nih. Ada yang pinter matematika. Pokoknya semuanya pinter-pinter ya. Tidak ada yang tidak pinter. Semuanya pinter-pinter. Maka semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas 5. Ya, jadi jika semangat, insya Allah ada semangat itu pasti ada kemauan, pasti ada jalan. Maka jika kalian itu ada semangat, maka insya Allah semuanya yang kalian pelajari itu mudah ya, tidak ada yang sulit. Tapi kalau sudah tidak semangat, ya sudah. Kalau tidak ada semangat, maka koyo-koyone kabeh
Angel kabeh, Pak. Itu, Pak. Ada mana ya, Pak? PR-nya banyak. Iya. PR-nya banyak, jadi tidak semangat. Maka harus semangat. Mulai hari ini harus semangat lagi, gitu ya. Amin. Amin. Ya, itu anak-anak tadi sudah kita pelajari alat pernapasan pada hewan. Besok selanjutnya akan kita pelajari alat pernapasan pada manusia. Nah, akan kita pelajari sendiri. Pernapasan kita itu akan kita pelajari sendiri nanti. Boleh sambil anak-anak yang tadi nanti sudah selesai mengerjakan, terus anak-anak itu membaca-baca alat pernapasan pada manusia itu apa? Wah, di mana? Wah, ada gambarnya, dilihat, dipelajari, gitu ya. Jadi mempelajari IPA mengasihkan karena apa? Berhubungan dengan kita di lingkungan sekitar yang misalnya tentang biologi, fisika, kimia, gitu ya. Kalau sudah, maka sesi ini saya akhiri. Nah, sudah kembali lagi ke semula. Hari ini ada 53 peserta yang hadir ya. Ada 53 peserta yang hadir, kemudian diberikan chattingnya, ada 53. Baiklah anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk saya dan kalian semuanya. Maka kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Aulia Hafizah. Adiknya siapa ya saya? Mbak Aulia Hafizah, adiknya siapa? Saya lupa. Adiknya Siapa? Mas Datu. Oh iya betul Mas Datu. Ya baiklah anak-anak, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Apa?